Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi berbasis Multimedia di pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan kedua ini yang kita bahas masih sama seperti yang kemarin, pertemuan pertama. Kita bahas tentang sistem dan subsistem. Kalian masih ingat kan ya sistem itu apa? Ya, sistem itu adalah kumpulan komponen atau elemen atau sub-subsistem yang dia saling terkait, saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan tertentu. Nah, kemarin kita juga telah membahas tentang contoh sistem dan contoh subsistemnya. Misalnya nih, contohnya sistem adalah sistem akuntansi. Nah, subsistemnya apa? Subsistemnya adalah akuntansi penjualan, subsistem akuntansi pembelian, subsistem penggajian, subsistem akuntansi biaya, dan lain sebagainya. Juga kemarin kita membahas tentang objek yang bisa kita jelaskan secara detail sistem dan subsistem dari objek tersebut. Kita kemarin menggunakan objek mobil kan ya. Nah, sistemnya adalah sistem rangka, sistem bodi mobil, sistem mesin, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan sistem komputer unsur pendukungnya apa? Subsistemnya apa saja? Nah, coba kalian pikirkan dulu. Oke, sistem komputer itu terdiri dari beberapa subsistem, misalnya subsistem input, subsistem proses, dan subsistem output. Untuk menjelaskan secara detail subsistem input, proses, dan output itu bagaimana, kita bisa menggunakan peralatannya yang digunakan apa saja atau metodenya apa. Misalnya untuk subsistem input, untuk penginputan atau untuk memasukkan pemasukan dalam sistem itu bisa menggunakan keyboard, menggunakan stylus pen, menggunakan scanner, dan lain sebagainya ya. Lalu ada proses. Proses itu kita bisa menggunakan apa sih bahasa pemrograman untuk memproses suatu inputan. Lalu metodenya apa misalnya. Lalu ada subsistem output atau keluaran. Subsistem output sendiri juga bisa kita jelaskan menggunakan peralatan apa saja. Misalnya peralatannya adalah scanner ya. Scanner tuh bisa input, bisa output juga. Jadi, saya keluarannya dalam bentuk gambar, suara, video, teks. Nah, itu masuk subsistem dari output. Jadi, 3 macam subsistem tadi, subsistem input, subsistem proses, dan subsistem output, itu mendukung suatu sistem komputer. Oke, dari sini kalian sudah jelas kan ya maksudnya. Kita lanjut ke karakteristik dari sistem. Karakteristik sistem atau ciri khas dari sistem itu ada 7 macam. Jadi yang pertama adalah komponen sistem, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, dan sasaran sistem. Untuk komponen sistem itu juga pernah kita singgung di pertemuan yang pertama. Jadi apa sih definisi dari sistem? Nah, komponen-komponen atau sub-subsistem. Nah, yang komponen sistem di sini maksudnya adalah sub-subsistem yang dia mendukung suatu sistem. Jadi sub-subsistem tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu sistem. Contohnya apa? Jadi di dalam suatu sistem perpustakaan itu subsistemnya misalnya subsistem peminjaman buku, subsistem pengembalian, subsistem perhitungan denda, subsistem stok buku baru misalnya. Nah, itu membentuk suatu sistem perpustakaan. Sudah paham ya yang pertama ya komponen sistem. Lalu kita lanjut ke batas sistem. Batas sistem atau daerah yang dia membatasi antara sistem dengan lingkungan luarnya atau suatu sistem yang dia ruang lingkupnya apa saja, itu contohnya sistem perpustakaan. Kita kembali lagi ke contohnya sistem perpustakaan ya. Sistem perpustakaan itu batas sistemnya hanya untuk peminjaman buku,
pengembalian buku, perhitungan denda, dan bisa melihat juga buku-buku yang ada stoknya di perpustakaan apa saja yang masih bisa dipinjam. Nah, itu contoh batas sistem. Lalu lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem itu apa? Contohnya kalau sistem perpustakaan ya, lingkungan luarnya misalnya sistem informasi akademik, sistem informasi akuntansi, sistem apalagi ya, lab. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi lingkungan luar di sini itu bisa merugikan atau dia bisa bermanfaat untuk sistem tersebut. Ya, begitu contohnya yang poin 3 lingkungan luar sistem. Lalu poin yang keempat, penghubung sistem atau user interface. Di dalam sistem perpustakaan itu ada UI-nya, ada user interface. Jadi user interface ini menghubungkan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya. Itu saling terkait seperti definisi sistem tadi ya. Jadi misalnya contoh kasus untuk penghubung sistem, misalnya untuk sistem perhitungan denda. Ketika seseorang akan mengembalikan suatu buku, sebuah buku, akan dilihat apakah batas waktu pengembalian bukunya sudah lewat dari waktunya atau tidak. Ketika sudah lewat dari waktunya, maka dia akan dihitung denda. Hitungan dendanya dilihat dari berapa lama dia telat pengembalian buku, telat dalam pengembalian buku. Nah, di sini penghubung sistemnya apa? Penghubung sistem adalah subsistem denda yang dia terhubung dengan subsistem pengembalian buku. Seperti itu juga terhitung berhubungan dengan subsistem peminjaman buku. Seperti itu contohnya. Jadi tadi saya sudah jelaskan untuk subsistem perhitungan denda itu dilihat dari apakah sudah lewat batas waktunya dari proses pengembalian buku. Kalau sudah lewat waktunya, berapa hari dia telatnya mengembalikan buku, nah, itu bisa dihitung dendanya sekian rupiah misalnya. Lalu untuk masukan di sini untuk sistem perpustakaan, misalnya ada buku-buku baru yang baru datang nih. Buku baru di situ misalnya dari judul, nama penulis, penerbit. Nah, itu masukan itu. Jadi si pegawai perpustakaan dia akan menginputkan data-data yang ada dari suatu buku. Dia akan menginputkan tentang judul buku, nama penulisnya, nama penerbitnya, berapa halaman, lalu stoknya ada berapa, edisi berapa, dan lain sebagainya. Jadi yang melekat pada identitas buku tersebut, dia akan memasukkan. Nah, masukannya menggunakan apa? Nah, misalnya pegawai perpustakaan dia memasukkan data-data tadi menggunakan keyboard. Seperti itu ya. Lalu keluarnya dalam bentuk apa? Keluarnya dalam bentuk misalnya barcode. Jadi barcode scan tadi itu akan ditempelkan di masing-masing buku baru di bagian belakang. Itu ketika nanti akan dilakukan peminjaman buku, si pegawai perpustakaan dia akan melakukan scanning dari barcode tersebut. Lalu otomatis akan masuk ke dalam sistem. Jadi paham ya? Seperti dibayangkan aja seperti ketika kalian membeli suatu produk di supermarket misalnya. Ketika membeli suatu produk di supermarket kan kasirnya hanya menggunakan scanner untuk barcode, lalu dia akan mendekatkan barcode yang melekat pada produk tersebut ke scanner, lalu akan keluar suatu hasilnya, misalnya tulisan produk ini harganya sekian, lalu dibelinya berapa jumlahnya dan lain sebagainya, lalu totalnya keluar berapa. Nah, itu seperti itu keluaran sistem. Sasaran sistem untuk perpustakaan, sasaran sistemnya apa? Sasaran sistem dari sistem perpustakaan adalah user, dia bisa meminjam buku, mengembalikan buku yang terrecord ya. Jadi
maksudnya terdata, masuk ke dalam sistem. Lalu juga dia bisa mengeluarkan hitungan denda yang lewat dari batas waktu peminjaman. Itu seperti itu. Nah, dari sini kalian sudah paham kan ya contoh karakteristik sistem yang 7 tadi. Nah, coba untuk latihan soal, kalian membuat contoh sistem yang karakteristiknya apa saja, mulai dari komponen-komponen sistem atau sub-sub sistemnya yang mendukung sistem tersebut. Lalu batas sistemnya apa? Lingkungan luar. Lalu penghubungnya atau user interface-nya untuk masukkan apa, keluarannya apa, dan sasarannya dari sistem tersebut apa. Latihan soal saja, bisa nanti jawabannya bisa di-drop di kolom komentar di YouTube. Itu saja ya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.